Aku sendiri anak teknik sipil. Aku bisa ngembangin public speaking aku sampai sekarang ini ya melalui student ambassador. Itu ikut aja teman-teman student ambassador. Kenapa? Udah pasti relasi udah pasti dapat juga teman-teman. Benefit yang sudah pasti ya. Bisa jadi ajang pencari jodoh nggak sih? Betul banget, itu nomor Benefit 2. Bisa juga teman, ladang lah. Ya, gitu Bisa itulah. lah. Tapi kalau nilai kalian di atas 3,00, tentunya kalian bisa ikut student ambassador dan kalian bisa dapetin uang jajan tambahan. Itu lumayan banget teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita kedatangan satu orang tamu spesial dari Student Ambassador UPJ. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sambut Kak Welly Willianto. Halo semuanya, perkenalkan aku Welly Willianto, salah satu mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Jaya. Sekarang aku semester 5, program studi teknik sipil. Nah, aku salah satu dari Student Ambassador Universitas Pembangunan Jaya teman-teman. Salam kenal ya. Nah teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa Kak Welly Willianto ini merupakan salah satu student ambassador yang sangat teladan. Waduh. Karena dia baru saja mendapatkan penghargaan sebagai student ambassador terkocak di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, Wah, kocak bukan terbaik ya kan? tapi sudah banyak nih pastinya penghargaan yang udah didapatkan terkait mungkin money-moneynya gitu lah, duit-duitnya. Waduh. Lumayan lah, oke. Teman-teman, kalau kalian kepo nih terkait student ambassador UPJ, tolong disimak ya baik-baik karena materi ini sangat berguna untuk kalian yang akan masuk ke student ambassador. Oke Kak Welly, boleh nggak sih aku tanya-tanya sedikit? Boleh banget dong tentunya. Aku mau tanya dulu sekarang, Kak Welly ini lagi sibuk ngapain aja sih? Oke, kalau aku sekarang kebetulan karena sekarang di semester 5, aku sendiri lagi sibuk sama yang namanya magang, kuliah seperti biasa, sama ikut organisasi dan juga student ambassador tentunya. Wih, Gitu. walaupun masih sibuk-sibuk gini, kakak masih sempat nyempetin waktu untuk student ambassador. Betul banget. Harus ada waktunya itu disediakan beberapa saat. Nah, untuk jadi student ambassador itu gimana sih caranya kak? Nah, kalau kemarin aku sendiri pas jadi student ambassador tuh aku pertama ikut open recruitment, daftar. Daftar di situ nanti setelah aku daftar ngelengkapin berkas berupa CV. Itu abis itu aku akan ada namanya tes wawancara, interview lah kasarnya. Nanti di situ aku diinterview sama staf-staf dari PHA. Nah, di situ nanti aku langsung disuruh memperkenalkan diri lah kasarnya. Yeah. Seperti itu. Seperti interview pada umumnya. Basic-basic lah ya. Betul. Nah, untuk job desk-nya sendiri apa aja sih kak yang ada di student ambassador UPJ? Kalau di student ambassador UPJ itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Itu ada pembagian divisinya, itu ada internal. Internal itu field internal itu ada Jabodetabek. Lalu field eksternal itu di luar Jabodetabek. Lalu ada juga event. Lalu juga divisi digital marketing. Ada juga admisi. Lalu satu lagi apa ya? Aku lupa. Aduh, Satu lagi. apa itu? Oke, kita juga sekarang ada divisi untuk yang international undergraduate programnya, teman-teman. Widih, keren Gitu. banget. Itu dia. Nah, jadi untuk di student ambassador sendiri bisa menampung banyak skill untuk mahasiswa-mahasiswinya ya tentunya. Betul banget. Jadi di student ambassador sendiri itu kita bisa mengembangkan tergantung di mana potensi kita dan bisa cari tahu apa yang bisa kita cari. Tuh. Oke. Menurut Kak Welly, untuk jadi student ambassador itu harus punya skill apa sih? Apakah harus semuanya punya public speaking yang baik atau gimana? Oh, enggak juga. Karena student ambassador ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Contohnya, enggak semuanya public speaking. Kenapa? Karena contohnya yang pertama, kita ada divisi di event juga. Event itu bagi kalian ini yang suka mengorganisir atau membuat suatu event, organisasi segala macam, itu bisa banget ngembanginnya di situ. Lalu juga misal ada yang jago nih ngedit atau bikin poster, bikin video, itu bisa juga masuk ke divisi digital marketing. Atau mungkin teman-teman yang suka accounting nih kan, input data segala macam, manajemen segala macam, itu bisa banget untuk masuk ke divisi telemarketing ataupun divisi
Admisi, betul. Admisi. Jadi bisa masuk ke situ. Jadi tergantung kalau misalnya kalian suka public speaking, kalian juga bisa kembangin di field internal ataupun eksternal, teman-teman. Gitu. Kalau untuk teman-teman nih yang mungkin sulit untuk berkomunikasi dengan teman satu sama lain, mereka introvert lah kata itunya. Bisa nggak sih masuk ke student ambassador? Bisa banget, justru di sini tempat potensinya mereka untuk ngembangin diri mereka, melatih diri dari segi public speakingnya, melatih diri tergantung kompetensi mereka ada di bidang apa, gitu. Karena di SA sendiri itu kita bisa ngembangin diri kita di mana aja. Mau apapun, misal contohnya aku mau jago desain, aku bisa belajar mengenai desain dari teman-teman digital marketing. Aku juga bisa nih, kalau mau ngelatih ketelitian atau fokus segala macam itu bisa tuh nginput data segala macam. Gitu. Jadi tergantung nih kebutuhan kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian introvert nih, nggak apa-apa, karena di sini kalian bakal punya banyak teman dan mungkin bisa coba belajar untuk bersosialisasi, terus juga belajar untuk ngembangin potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing gitu. Jadi gitu teman-teman, gak menutup kemungkinan buat kalian yang introvert maupun ekstrovert untuk mengembangkan diri di Student Ambassador UPJ. Betul banget. Nah, untuk benefitnya apa aja sih Kak yang didapatkan jadi Student Ambassador? Kalau benefit yang sudah pasti ya, karena di Student Ambassador UPJ ini, kalau misalnya kalian mengikuti kegiatan atau kalian presentasi segala macam, itu udah pasti kalian bakalan dapat fee. Ya, satu itu yang pasti banget, dan juga kalian bisa banget buat ngembangin potensi-potensi kalian. Contohnya apa? Aku sendiri anak teknik sipil. Aku bisa ngembangin public speaking aku sampai sekarang ini ya melalui Student Ambassador. Nah, di sini aku bisa belajar gimana sih cara presentasi yang baik, gimana sih cara bikin audiens nih satu kelas buat memperhatikan aku dalam memaparkan sesuatu gitu. Itu sebenarnya ada ilmunya. Jadi kita bisa belajar akan itu di sini di Student Ambassador UPJ. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Nah, Kak Willy sendiri kan sekarang semester 5 ya. Iya, kalau betul. untuk jadi Student Ambassador, apakah itu mengganggu perkuliahan? Mungkin teman-teman di sini kepo ya. Nah, kalau misalnya mengganggu perkuliahan atau enggak, tentu aja enggak, karena balik lagi ke kitanya. Kita di sini kan kuliah kasarnya ya. Iya. Kita mau fokus di mana? Ya, jelas pendidikan kita. Student Ambassador adalah salah satu penunjang kita. Ketika kita bisa, ya kita ambil jobnya. Job itu nggak harus kita ambil terus, teman-teman. Jadi apabila memang ada job, kalau kita memang lenggang, kita bisa ambil. Kalau misalnya kita ada kuliah atau apa, ya nggak masalah, teman-teman. Seperti itu. Jadi sangat tidak mengganggu pendidikan atau perkuliahan aku, karena di Student Ambassador sendiri syaratnya untuk jadi Student Ambassador IPK minimal 3,00, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita juga harus semangat nih biar tetap dapat cuan, ya kan? Biar tetap dapat cuan, kita harus tetap ningkatin IPK kita biar tetap di 3,0. Seperti itu. Keren banget. Jadi lumayan lah. Timbal baliknya ada. Jadi kalau untuk ikut Student Ambassador ini sendiri pas ada waktu luang aja ya. Betul. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nih butuh semangat nih, aku kuliah pengen ada penyemangatnya nih. Ya itu ikut aja teman-teman Student Ambassador. Kenapa? Kalau kalian nilainya di bawah 3,00, kalian nggak bisa Student Ambassador dan nggak bisa dapat uang. Tapi kalau nilai kalian di atas 3,00, tentunya kalian bisa ikut Student Ambassador dan kalian bisa dapetin uang jajan tambahan. Itu lumayan banget, teman-teman. Relasinya gimana nih Kak kalau gabung Student Ambassador? Jelas, kalau relasinya pastinya kalian bisa kenal sama seluruh staf yang ada di PHA, dan juga kalian bisa kenalan nih sama teman-teman dari program studi lain gitu. Jadi teman kalian tuh nggak cuman dari program studi kalian aja atau teman-teman terdekat aja, kalian bisa nih kenalan. Wah, ternyata ada nih anak luar kota yang ikut SA luar kota juga eksternal. Dia gini. Kalian jadi bisa punya teman baru dan juga kalian bisa punya relasi-relasi baru yang mungkin nanti ke depannya gak kepikiran sama kalian, mungkin bisa saling membantu satu sama lain gitu. Jadi udah pasti relasi udah pasti dapat juga, teman-teman. Bisa jadi ajang pencari jodoh nggak sih? Betul banget, itu nomor 2. Bisa juga teman-teman bisa cari jodoh di sana karena banyak banget nih
teman-teman student ambassador, dan memang banyak juga yang tertarik sama student ambassador gitu. Jadi ladang lah. Ya, gitu lah, dengar teman-teman. Nah, untuk di student ambassador sendiri ada nggak sih event tahunan yang selalu diadain? Oke, event tahunan pastinya ada sih teman-teman. Kalau untuk anak-anak student ambassador ya, itu biasa kita ngadain namanya SAD atau Student Ambassador Award gitu. Nah, di situ ya kita ngasih penghargaan lah ke SA atau student ambassador yang memang berkontribusi baik, berprestasi di SA sendiri, seperti itu. Terus kalau misalnya event-event lainnya ada apa aja sih Kak? Banyak juga teman-teman kita kadang ngadain event untuk sekolah datang ke sini. Itu kan kita juga menjadi salah satu panitianya, kita juga ikut berpartisipasi seperti itu. Atau kita ngadain event di luar, contohnya ada biasa waktu itu kemarin PHA baru aja ngadain event live music di kantin. Jadi kalau misalnya teman-teman dari UPJ nih waktu itu lihat live musik di kantin atau ikut berpartisipasi akustikan bareng di sana, itu adalah salah satu event dari PHA sendiri, dari student ambassador gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah, teman-teman masih penasaran nggak kapan tanggal buka pendaftaran dari student ambassador ini? Boleh Kak Welly, silakan. Untuk pendaftarannya ya teman-teman biasa itu biasa dibuka pada saat tahun ajaran baru teman-teman gitu. Kalau misalnya nih biasanya ketika prima biasanya akan dijelaskan tuh ketika teman-teman sedang melakukan prima atau mahasiswa baru sedang melakukan prima, itu akan dijelaskan mengenai PHA atau student ambassador. Nah, di situ biasa akan dilakukan open recruitment, pendaftaran gelombang pertama dan juga gelombang kedua, seperti itu. Jadi untuk informasi-informasi seperti itu teman-teman juga bisa tanyakan langsung nih ke teman-temannya yang ikut student ambassador, karena banyak banget nih teman-teman yang ikut student ambassador dan banyak juga yang tertarik seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian nanti mungkin tahun depan mau daftar, langsung kepoin aja nanti ke teman-teman kalian yang student ambassador, atau kalian bisa coba nih pantengin di kegiatan prima. Biasa di situ di presentasi akan dijelaskan kapan kita open recruitment, terus sampai kapan periodenya, gelombang 1 di kapan, gelombang 2-nya kapan, seperti itu untuk open recruitmentnya. Karena kita ini baru berjalan, belum nyampe baru mulai periode ini kan gitu. Baru kita penerimaan kemarin yang baru-baru seperti itu. Jadi untuk semester pertama udah bisa gabung ya sebagai student ambassador? Udah pastinya bisa dong. Gitu, dari semester 1 mau kalian semester 3, kalian semester 5 itu bisa banget teman-teman untuk gabung ke student ambassador. Yang penting IPK kalian tetap aman 3,00 gitu, karena di student ambassador sendiri ya kita nggak mau mengganggu kalian dalam berakademik gitu kasarnya. Kalau misalnya sekiranya memang mengganggu dan membuat nilai kalian turun, kalian ya akan dinonaktifkan sementara. Untuk apa? Untuk fokus kembali ke pendidikan kalian gitu. Jadi kita tidak memaksakan kalian untuk udah student ambassador, dan student ambassador ini menjadi alasan kalian untuk nilai kalian turun gitu. Makanya kita memiliki standar seperti itu. Oke. Gitu. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih tips and trick untuk jadi student ambassador gimana? Boleh nih Kak Welly, silakan. Tips and tricksnya sih gampang ya. Yang penting yang pertama, cari tahu dulu passion kalian di mana. Dari yang divisi yang tadi udah aku sebutin nih. Yang pertama ada telemarketing, ada admisi, terus field internal, field eksternal, event, digital marketing. Nah, sama IUP, International Undergraduate Program SA-nya. Kalian minat di mana? Misal aku punya bakat bisa nih bahasa Inggris jago. Kalian bisa coba daftar di IUP. Nah, nanti di situ kalian coba pelajari mengenai IUP itu apa. Kalian cari tahu informasi-informasinya. Terus, misal aku pengen di digital marketing, Kak. Nah, coba kalian cari tahu nih digital marketing di UPJ. Gambaran-gambaran sebelumnya ini kan pasti kalian udah pantengin dong Instagram UPJ. Nah, desain-desainnya gimana sih? Nah, coba kalian pelajari dari segi desainnya, template-nya, color plate-nya. Nah, dari situ kalian bisa tuh coba latihan desain gitu. Jadi
tergantung dari divisi mana dulu yang pengen kalian cari tahu. Terus kalau misalnya kalian tertarik di field, tentunya coba kalian latihan presentasi, kenalin UPJ lebih dalam lagi. Prestasi apa yang ada di UPJ, apa yang menjadi unggulan UPJ, coba kalian cari tahu. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kalian mau ke telemarketing atau admisi, gitu gimana sih caranya? Coba kalian cari tahu nih, telemarketing job desk-nya seperti apa, pekerjaannya apa. Nah, kalian fokusin. Coba pelajarin lah kasarnya. Seperti itu. Oke. Itu aja sih tips and triknya. Tentuin dulu, baru kalian persiapkan. Oke, terima kasih Kak Welly. Untuk satu pertanyaan deh terakhir spesial dari aku. Apa tuh Mau nanya, kira-kira? mungkin teman-teman di sini juga pada kepo ya. Untuk fee-nya lumayan gak sih Kak kalau setiap bulan? Kalau fee-nya sih dibilang lumayan banget. Untuk tiap bulannya pastinya lumayan banget, teman-teman bisa buat menunjang makan selama 1 bulan penuh. Seperti itu kasarnya. Tergantung job desk yang biasa kita ambil dalam 1 Betul, bulan ya. tergantung Berapa job yang banyak? kita ambil berapa banyak, itu ya itu yang bisa kita dapat. Seperti itu. Jadi rajin-rajinlah belajar biar IPK-nya bagus. Lalu kalau ada waktu luang silakan ikutin aktivitas dari Student Ambassador biar dapat uang. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincang dengan Kak Welly sebagai Student Ambassador di UPJ. Aku Brigita Yolanda pamit undur diri bersama dengan Kak Welly. Sampai jumpa di POP selanjutnya. Thank you, dadah. Nggak tahu.